Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PTA Jakarta, kembali lagi bersama kami dalam Senayan News PTA Jakarta. Berita seputar kegiatan dan pelayanan PTA Jakarta. Dengan saya, Rudi Christian, dan rekan saya, Ramadan Yamirouzi. Berita kali ini akan menampilkan rangkuman kegiatan selama bulan Oktober 2025. Di antaranya adalah pelepasan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, monitoring dan evaluasi kinerja PTA Jakarta, Wakil Ketua PTA Jakarta menjadi narasumber di Mabes TNI AU, serta kegiatan pemetaan potensi PNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selain itu, kami akan mengabarkan mengenai kegiatan bimbingan teknis PNBP, upacara Sumpah Pemuda, rapat koordinasi kepanitraan, serta peringatan Hari Ulang Tahun IPASPI. Mari kita ke berita pertama, pelepasan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Berikut beritanya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggelar acara pelepasan 4 mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang telah menyelesaikan magang selama 3 bulan. Acara berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2025 dan dipimpin langsung oleh Ketua PTA Jakarta, Dr. Andes Muhammad Abdul Sulaiman SHMH, didampingi oleh PLT Sekretaris Wahida Muslihah SOS MM. Dalam kesempatan tersebut, para mahasiswa menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan dan bimbingan yang diberikan selama menjalani kegiatan magang, khususnya dalam bidang kehumasan dan pengelolaan media sosial peradilan. Ketua PTA Jakarta berpesan agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal berharga untuk masa depan. Ilmu tanpa praktek bagaikan lampu tanpa cahaya, sehingga harus seiring sejalan, tutur beliau menutup sambutan. Acara diakhiri dengan ucapan selamat dan doa agar para mahasiswa senantiasa diberi kesehatan serta mampu menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu. Berita yang kedua yakni monitoring dan evaluasi kinerja PTA Jakarta. Berikut beritanya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja bulan September tahun 2025. Pada triwulan ketiga ini, kinerja satuan kerja di lingkungan PTA Jakarta menunjukkan hasil yang positif. Persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 103,9%, sementara perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tercatat sebesar 106,58%. Selanjutnya, indeks persepsi stakeholder terhadap layanan peradilan juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan capaian 101,32% dan persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu ke pengadilan pengaju mencapai 100%. Selanjutnya, persentase realisasi anggaran DIPA 01 mencapai 78,56%, sedangkan realisasi DIPA 04 tercatat sebesar 32,41%. Dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dari Satker tingkat pertama ke tingkat banding, kegiatan akan dilaksanakan pada Oktober 2025. Melalui hasil evaluasi ini, PTA Jakarta terus berkomitmen menjaga kualitas kinerja dan pelayanan peradilan yang efektif, efisien, dan tepat waktu. Berita selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua PTA Jakarta menjadi narasumber di Mabes TNI AU. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Dr. Anda Siti Zurbaniah SHMHI, menjadi narasumber dalam kegiatan penataran proses pengajuan gugatan dan teknik pembuatan surat gugatan harta bersama yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Udara pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam pemaparannya, Wakil Ketua PTA Jakarta menjelaskan secara rinci mengenai pengertian dan konsep dasar harta bersama dalam Islam, hingga pada teknis pembuatan surat gugatan ketika terjadi sengketa antara suami dan istri. Beliau juga menyoroti isu penting mengenai kontribusi istri dalam rumah tangga yang memiliki nilai sepadan dengan kontribusi suami dalam mencari penghasilan. Kegiatan berlangsung secara interaktif, disertai sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Acara ditutup dengan penyerahan cindera mata dari Dinas Hukum TNI Angkatan Udara, serta foto bersama sebagai penanda berakhirnya kegiatan. Kegiatan pemetaan potensi PNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita saksikan. 6 pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengikuti kegiatan pemetaan potensi pegawai di lingkungan Mahkamah Agung yang diselenggarakan oleh Assessment Center Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai dari berbagai satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Pelaksanaan profil asesmen ini dibagi dalam berbagai sesi yang berlangsung pada 16 hingga 21 Oktober 2025 secara daring melalui satuan kerja masing-masing. Program pemetaan potensi ini merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, serta meningkatkan kinerja aparatur peradilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap pegawai mampu mengenali potensi diri dan mengoptimalkan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, kami akan mengabarkan kegiatan bimbingan teknis PNBP. Berikut beritanya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan penerimaan negara bukan pajak tahun 2025 yang berlangsung pada 21 hingga 22 Oktober 2025. Ketua Panitia Wahidah Muslihah Esos MM menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur peradilan dalam pengelolaan PNBP yang transparan dan akuntabel. Dalam sambutannya, Ketua PTA Jakarta Dr. Andes Muhammad Abduh Sulaiman SHMH menegaskan pentingnya profesionalisme serta tertib administrasi dalam pengelolaan PNBP sebagai wujud dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan peradilan agama. Acara dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Mukhlis SHMH, yang menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan peradilan. Selama 2 hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan Mahkamah Agung RI, mekanisme dan penata usahaan PNBP melalui aplikasi Sakti, serta kebijakan pengelolaan PNBP di PTA Jakarta. Berita selanjutnya, upacara Sumpah Pemuda. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menggelar upacara pada Selasa 28 Oktober 2025. Upacara dipimpin oleh Ketua PTA Jakarta, Dr. Andes Muhammad Abduh Sulaiman SHMH, dan diikuti oleh Hakim Tinggi serta seluruh pegawai di lingkungan PTA Jakarta dengan mengusung tema Pemuda-Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu. Upacara ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan, persatuan, dan pengabdian bagi bangsa. Dalam amanatnya, Ketua PTA Jakarta mengajak seluruh aparatur peradilan untuk meneladani semangat para pemuda 1928, bergerak dengan integritas, berjuang dengan tangguh, dan bersatu demi Indonesia yang maju dan berkeadilan. Upacara berlangsung hikmat dan penuh semangat kebangsaan, ditutup dengan doa bersama sebagai wujud tekad untuk terus melangkah maju, bersatu dan mengabdi untuk Indonesia tercinta. Selanjutnya, kami akan mengabarkan kegiatan rapat koordinasi kepanitraan. Berikut beritanya. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyelenggarakan rapat koordinasi kepanitraan PTA dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jakarta pada Selasa 28 Oktober 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua PTA Jakarta, Dr. Andes Muhammad Abduh Sulaiman SHMH, dan diikuti oleh para panitera serta pejabat kepanitraan dari seluruh pengadilan agama di wilayah PTA Jakarta. Agenda rapat membahas persiapan penyelesaian perkara menjelang akhir tahun 2025 serta evaluasi program prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada satuan kerja di bawah PTA Jakarta. Kegiatan berlangsung di Aula PTA Jakarta dengan suasana tertib dan fokus pada penyamaan langkah dalam pelaksanaan tugas kepanitraan di lingkungan peradilan agama. Dan yang terakhir adalah peringatan Hari Ulang Tahun IPASPI. Mari kita saksikan bersama. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyelenggarakan syukuran dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia atau IPASPI. Kegiatan dibuka oleh Ibu Wahidah Muslihah Esos MM selaku PLT Sekretaris PTA Jakarta. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Abdul Wahid SHM Hum Panitera PTA Jakarta yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran kepanitraan dan kesekretariatan dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional dan berintegritas. Selanjutnya, doa bersama dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Ghazali MH, Hakim Tinggi PTA Jakarta sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan agar keluarga besar IPASPI senantiasa memperoleh keberkahan dan kekuatan dalam menjalankan amanah tugas. Dalam suasana penuh kebersamaan, Ketua PTA Jakarta Dr. Andes Muhammad Abduh Sulaiman SHMH
memberikan potongan kue pertama kepada panitera PTA Jakarta sebagai simbol penyemangat untuk terus menegakkan integritas dan senantiasa berjuang untuk kesejahteraan anggota IPASPI. Acara ditutup dengan ramah tamah seluruh pegawai yang menambah keakraban dan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menyaksikan episode Senayan News PTA Jakarta kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya pada website Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun media sosial lainnya. Saya Ramadan Jamirozi dan rekan saya Rudi Christian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam Senayan News PTA Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.